pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Status pinjaman, Beto resmi perkuat Sriwijaya FC. Teka-teki siapa sebenarnya striker dengan inisial B yang akan bergabung dengan Sriwijaya FC di Liga 2 2020 akhirnya terjawab. Sosok itu ternyata adalah Alberto Goncalves. Pemain naturalisasi ini resmi akan menjadi target man Laskar Wongkito untuk mengarungi kompetisi Liga 2 musim 2020. Beto berstatus pemain pinjaman dari Madura United. Beto akan mengarungi Liga 2 memperkuat Sriwijaya FC. Kabar bahagia ini disampaikan pelatih kepala Sriwijaya FC, Budiarjo Talib, yang membenarkan jika Beto akan bergabung dengan Laskar Wongkito. Persita gelar latihan perdana dengan materi ringan. Setelah sempat tertunda, Persita Tangerang akhirnya menggelar latihan perdana yang diikuti hampir semua pemain di Stadion Sport Center Kelapa II Tangerang, Selasa 25 Agustus 2020. Hanya 3 pemain yang masih belum bergabung, yaitu Rafael Maitimo, Elisa Basna, dan Mateo Bustos. Sesi latihan perdana Persita Tangerang dipimpin langsung oleh Widodo Cahyono Putro. Para pemain tim berjulukan Pangeran Cisadane itu hanya melakukan menu latihan ringan. Alasannya, para pemain masih membutuhkan adaptasi setelah hampir 5 bulan tidak berlatih bersama. Silvano Convalius pamit dari Persipura. Silvano Convalius resmi berpamitan dari skuad Persipura Jayapura. Pengumuman tersebut dimuat dalam sebuah unggahan di akun resmi klub Liga 1 tersebut Selasa 25 Agustus 2020 malam. Dalam keterangan fotonya, Persipura menyampaikan rasa terima kasihnya atas kontribusi yang telah diberikan Convalius selama ini. Tak lupa ucapan baik dan juga doa disampaikan untuk pemain asal Belanda tersebut. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Tuhan memberkatimu dan keluargamu. Demikian tulis pihak Persipura Jayapura. Benarkah nasib Egy Maulana Fikri usai namanya hilang dari skuad Lesia Gedang? Nasib pemain Indonesia Egy Maulana Fikri di Lesia Gedang menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Egy Maulana Fikri diketahui telah kehilangan nomor punggung 10 yang biasa dia kenakan bersama klubnya Lesia Gedang. Nomor punggung itu kini menjadi milik pemain lain, yakni Kacper Urbanski, pemain 15 tahun yang memulai debut bersama Lesia Gedang pada Juli 2020. Lalu, di mana posisi Egy Maulana Fikri di Lesia Gedang musim ini? Menurut situs Transfermarkt, nomor punggung Egy beralih menjadi 32. Nomor ini sebelumnya adalah milik Urbanski. Dengan adanya kabar ini, tentu banyak pertanyaan muncul tentang nasib Egy Maulana untuk musim 2020-2021. Di situs resmi Lesia Gedang, Egy Maulana Fikri juga tak ada dalam foto skuad pemain untuk musim 2020-2021. Dikutip polasport.com dari Zenit Baltički, tampaknya Lesia Gedang belum memutuskan nasib Egy untuk musim 2020-2021. Akan tetapi, gelandang kelahiran Medan itu juga tak masuk dalam daftar pemain Lesia Gedang yang akan meninggalkan Białowieżony pada musim depan. Bisa saja Lesia Gedang akan meminjamkan Egy ke klub lain untuk musim 2020-2021. Egy Maulana dikabarkan bakal dilepas Lesia Gedang senilai 4,6 miliar rupiah. Rumor kepindahan Egy Maulana Fikri dari Lesia Gedang mulai berhembus, sebab kontrak dia di klub asal Polandia itu akan segera habis. Kontrak Egy Maulana Fikri di Lesia Gedang akan berakhir pada akhir bulan Juni 2021. Dia pernah mengatakan ingin tetap berkarir di Eropa. Khusus untuk Inggris, Egy belum bisa menuju ke sana karena Liga Inggris melarang klub merekrut pemain dari negara-negara yang memiliki ranking FIFA jauh di bawah 100 besar. Namun dari kabar beredar, Egy Maulana ditaksir oleh 3 klub Eropa, yakni Górnik Zabrze, Wartan Poznan, dan Slovan Bratislava. Rumor transfer Egy Maulana Fikri dihembuskan oleh akun Twitter bernama @JesioroSportu atau @JesioroSportu. Pemain Indonesia Egy Maulana Fikri bisa berganti klub, tulisnya. Lesia Gedang mungkin akan melepasnya dengan harga 300.000 euro atau setara 4,6 miliar rupiah. Górnik Zabrze, Warta Poznan, dan Slovan Bratislava menyatakan minat. Tambahnya,
Asisten pelatih Timnas Indonesia menyayangkan kebiasaan pemain makan sembarangan. Sejumlah pemain Timnas Indonesia dan pemain dengan level tim nasional tertangkap basah oleh warganet tengah menyantap makanan yang tidak direkomendasikan untuk atlet. Ada yang mengkonsumsi nasi bungkus hingga bakso. Farudin Arianto, Muhammad Riyandi, dan Kushedia Yudo adalah nama-nama pemain Timnas Indonesia saat ini yang disorot oleh warganet karena asupan nutrisi yang kembali berubah setelah meninggalkan pemusatan latihan. Pemain dengan level Timnas Indonesia yang tidak disiplin menjaga pola makan juga menukai kritikan dari warganet. Nur Hidayat Haris dan Hansa Muyama adalah contohnya. Nama terakhir bahkan sempat dipertanyakan profesionalitasnya karena terang-terangan mengunggah nasi bungkus dengan taburan sambal di mana-mana. Kebiasaan para pemain tersebut disesali oleh Nova Arianto. Namun, asisten pelatih Timnas Indonesia ini juga menyadari untuk mengubah perilaku, khususnya pola makan, memang membutuhkan waktu. Harapan Sinteyong untuk pemain yang ikuti si Timnas Indonesia U19 ke Kroasia. Pelatih Timnas Indonesia U19 Sinteyong sudah memutuskan 30 pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan di Kroasia pada akhir Agustus 2020. Sinteyong berharap pemain terpilih bisa meningkatkan kualitas dalam pemusatan latihan nanti. Sinteyong memilih 30 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 di Kroasia dengan ketat. Pemilihan itu dilakukan dengan mengacu kepada penampilan sang pemain sepanjang pemusatan latihan di Jakarta. Sinteyong yakin pemain yang terpilih adalah sosok-sosok terbaik untuk Timnas Indonesia U19. Pelatih asal Korea Selatan itu berani menjamin karena adanya perkembangan signifikan yang dialami para pemain. Daftar 30 pemain Timnas U19 untuk TC di Kroasia. Pelatih Timnas Indonesia U19 Sinteyong telah memilih 30 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Kroasia. 2 pemain keturunan, Jack Brown dan Elkan Bagot pun termasuk dalam daftar tersebut. Sinteyong menjelaskan para pemain tersebut dipilih berdasarkan penilaiannya selama pemusatan latihan. Pria asal Korea Selatan itu mengatakan 30 nama itu dalam kondisi terbaik dan unggul selama latihan di Jakarta. Yang pertama Adi Satrio, PSMS Medan. Yang kedua Erlangga Setio, Persib Bandung. Yang ketiga, Yovandani Damai, PSIS Semarang. Yang keempat, Pratama Arhan, PSIS Semarang. Yang kelima, Yuda Febrian, Barito Putra. Yang keenam, Komang Tri, Bali United. Yang ketujuh, Elkan Bagot, Ipswich Town. Yang kedelapan, Ahmad Rusadi. Yang kesembilan, Muhammad Fadil, Semen Padang FC. Yang kesepuluh, Bayu M. Fikri, Pon Jatim. Yang kesebelas, Rizky Rido, Persebaya. Kedua belas, Bagas Kava, Barito Putra. 13, Komang Teguh, Diklat Ragunan. Yang ke-14, Andre Oktaviansyah. Yang ke-15, David Maulana, Barito Putra. 16, Brilian Aldama. 17, Beckham Putra, Persib Bandung. 18, Muhammad Kanu, Babel United FC. Yang ke-19, Praif Fatari, Persija Jakarta. 20, Andi Irfan, AS Abadi, Tiga Naga. 21, Sandi Arta, Persija Jakarta. 22, Witan Sulaiman, FK Ratnik Surdulika. 23, Jack Brown, Lincoln City. 24, Muhammad Supriyadi, Persebaya. 25, Irfan Jauhari, Bali United. 26, Hairul Zakiri, Gimnastika Quetta. 27, Sadam Ghaffar, PSS Sleman. 28, Ahmad Afri Rizal, Famos Indonesia. 29, Muhammad Bahril, PSIS Semarang. 30, Serdi Vano, Bayangkara FC. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.